Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencukupkan pesannya dengan perintah untuk berpegang teguh dengan sekuat tenaga sunnah beliau? Kenapa beliau menyebutkan lawan dari sunnah? Kenapa beliau masih membutuhkan untuk memperingatkan umatnya dari bid'ah? Karena bid'ah ini kalau dikerjakan, dia akan mematikan sunnah. Bid'ah ini kalau dikerjakan oleh seseorang, maka yang sunnah akan hilang dari dia. Semakin banyak dia melakukan bid'ah, semakin banyak sunnah yang dia tinggalkan. Makanya tidak bisa kita katakan saya melakukan sunnah, saya juga melakukan bid'ah. Tidak bisa. Setiap sunnah dilakukan akan ada bid'ah yang mati. Begitu pula sebalik. Setiap bid'ah dilakukan akan ada sunnah yang mati. Dan jangan sampai di zaman yang sudah sangat jelas terbuka seperti ini, kita masih mengatakan ada bid'ah yang hasanah. Tidak ada bid'ah yang hasanah. Rasulullah sudah katakan, wa kulla bid'atin dhalalah. Semua bid'ah dalam agama ini itu menyimpang, itu sesat. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan dengan sangat jelas sekali, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah itu menyimpang, semua bid'ah itu sesat, walaupun semua manusia melihatnya sebagai kebaikan. Walaupun semua manusia menganggapnya hasanah. Apalagi kalau hanya segelintir orang. Sahabat Ibnu Umar mengatakan demikian. Dan beliaulah orang yang paling semangat. Yang paling terlihat semangatnya dalam mengikuti detail-detail dari apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Apa masih tidak jelas apa yang dikatakan oleh beliau ini? Semua bid'ah itu menyimpang, sesat. Walaupun semua manusia menganggapnya hasanah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, man za'ama anna fil islami bid'atan hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang menganggap bahwa di dalam Islam ini ada bid'ah hasanah, maka sungguh dia benar-benar telah menganggap bahwa Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalahnya. Apa ada yang kurang jelas dari perkataan beliau? Imam Malik mengatakan demikian. Sahabat Ibnu Umar mengatakan demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Apakah kita masih menerima perkataan orang lain bahwa di sana ada bid'ah hasanah? Rasulullah katakan semua bid'ah sesat. Sahabat-sahabatnya juga demikian. Para imam juga demikian. Adapun perkataan-perkataan yang menyelisih perkataan ini, maka bisa kita takwil, kita bisa belokkan kepada makna yang benar. Perkataan sahabat Umar radhiyallahu taala anhum, ni'matul bid'atu hadhihi. Bid'ah yang paling baik adalah ini, bisa kita bawa kepada bid'ah secara bahasa. Semua yang baru itu bisa dikatakan sebagai bid'ah. Dan itu dikatakan oleh sahabat Umar, ya. Walaupun masalahnya masalah agama, tapi beliau menyampaikannya dengan bahasa Arab. Yang dimaksud oleh beliau adalah bid'ah secara bahasa. Karena itu sesuatu yang baru. Tapi baru secara bahasa. Secara syariat, sholat berjamaah, tarawih, itu sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak bisa perkataan itu dibawa ke bid'ah syar'iyah. Perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengatakan bid'ah itu ada dua. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Kita bisa bawa kepada bid'ah secara bahasa.
Tidak ada masalah. Kalau bid'ah secara bahasa memang mencakup ada yang baik, ada yang buruk. Kita bisa takwil perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala kepada makna ini. Dan tetap membenarkan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita tetap menghormati beliau. Kita bawa kepada makna yang benar. Makna yang tidak menyelisih hadis Nabi Muhammad SAW, tidak menyelisih athar para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan tidak menyelisih perkataan para imam yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat.